Oke, selamat pagi semua, selamat hari Minggu bagi kita semua yang boleh mengikuti ibadah di hari ini, di Minggu tanggal 25 Januari 2026. Selamat berjumpa kembali. Em, ya, Selamat berjumpa kembali bagi kita semua yang boleh mengikuti lewat media live streaming Gemim Musafir Columbus, Ohio. Dikarenakan cuaca snow uh, yang tadi malam sudah ditingkatkan menjadi emergency state, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio memutuskan untuk mengadakan ibadah lewat live streaming Facebook di pagi hari ini. Uh, saya menyapa kita semua, baik yang ada di Columbus, Ohio, yang ada di Pickerington, di Canal Winchester, semua yang boleh mengikuti. Mungkin juga ada saudara-saudara dari Indonesia. Selamat mengikuti Zoom di saat ini. Semoga, minta maaf, selamat mengikuti live di saat ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sebagai info, um, pembacaan Alkitab kita di saat ini akan terdapat dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Dan tema kita, kalau tema bulanan, berjalanlah bersama Sang Terang Kehidupan. Dan tema mingguan kita di hari ini dan sepanjang minggu akan kita lewati, mengasihi saudara adalah wujud hidup di dalam terang. Ibu Bapak yang terkasih, saudara-saudara berjemaat, kita masuk dalam saat teduh. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita di hari ini adalah mengasihi saudara adalah wujud hidup dalam terang. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang membangunkan kami di pagi dan hari yang kami syukuri. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas perkenananmu memberikan kepada kami kemampuan dan juga kehidupan, nafas hidup, sehingga kami menikmati hari yang baru. Kami bersyukur Bapa, kami diperjumpakan lewat media live streaming Facebook, uh, Gemim Musafir Columbus, Ohio. Meskipun terpisah secara ragawi, tapi kami percaya bahwa kami diperjumpakan lewat persekutuan jemaat yang mengucap syukur. Maka biarlah Bapa, kami berdoa, ibadah di saat ini boleh terjadi hanya di dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara berjemaat, mari kita kidungkan bersama pelengkap kidung jemaat nomor 12. Kami muliakan namamu. Kami muliakan namamu, Allah Raja semesta, Anak domba yang tersembelih, Kau yang ada selamanya. Kami sujud di hadapanmu, Kau yang maha mulia. Hanya kepadamu yang kudus kami sujud menyembah. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema
ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab yang berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang sama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang 40. Kidung Jemaat nomor 178, "Karena kasihnya padaku," kita nyanyikan bersama-sama. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bersalah. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Ibu Bapak yang terkasih, saudara-saudara berjemaat, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Jemaat Tuhan, kita kidungkan bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat nomor 275, Perintah Baru. Perintah baru kuberi padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing yang akan menghentar kita di ibadah kali ini dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah nas pembimbing. Ibu Bapak yang terkasih, marilah kita mengaku dan merendahkan
diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah ketika Engkau mengingatkan kami untuk saling mengasihi sesama kami. Kadangkala kami, ya Tuhan, lalai dan tidak mampu mengasihi sesama kami. Kami tidak mampu mengasihi saudara kami. Bahkan pun kami menyimpan tangan kami sendiri agar kami tidak mau direpotkan untuk membantu orang. Kami terjerumus dengan ego kami. Kami lebih mementingkan apa yang kami pikirkan dibandingkan dengan menghargai pikiran orang lain. Kami berbuat semau kami sebagai sesama kami, sebagai rekan kerja kami. Kami mau sering kali berbuat curang, ataupun di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, seringkali kami tidak saling memahami apa perasaan suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara bersaudara kami. Kami menyadari Bapa bahwa Engkau tetap memberikan kepada kami perintah untuk mengasihi. Tetapi kadangkala dan seringkali kami melanggar semuanya itu. Untuk itu ya Tuhan Allah, kami datang ke hadirat-Mu, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon belas kasih daripada-Mu. Biarlah Engkau yang mengampuni segala dosa kami. Biarlah Engkau yang membaharui kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak terang yang menerima terang yang sejati daripada-Mu ya Tuhan Allah. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu marilah kita memuji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ya Roh Kudus, kami bersiap hati untuk menyambut firman-Mu. Biarlah dari firman yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan dan renungkan bersama-sama, biarlah kami boleh memahami semuanya itu. Tetapi lebih daripada itu Bapa, persiapkanlah hati kami agar kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentu ada batas dalam kehidupan kami secara manusia, tapi kami percaya bahwa kami menerima terang yang sejati yang Engkau pancarkan dalam diri kami, dan terang itu kami mau bagikan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, pakai masing-masing pribadi kami yang boleh mendengarkan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, pakai hamba-Mu ini, biar hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sajalah. Dan bukan hamba-Mu ini yang dipuji, tetapi nama-Mu sajalah yang ditinggikan dan yang dimuliakan. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami.
kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara berjemaat, pembacaan Alkitab kita di saat ini sebagaimana MTPJ kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di Gemim, baik yang ada di tanah Minahasa tetapi juga yang ada di luar tanah Minahasa, terambil dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Sekali lagi dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17 menjadi bahan perenungan kita di hari ini dan sepanjang minggu berjalan. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang bersinar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, tetapi ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali boleh berjumpa kasih kepada saudara-saudara sekalian meskipun lewat virtual live streaming Facebook di kanal Gemi Musafir Columbus, Ohio. Menyapa juga saudara-saudara yang boleh mengikuti live, semoga sehat semua. Mungkin ada beberapa dari kita, saudara-saudara kita yang mengikuti, yang ada di luar Amerika. Kenapa ada breaking begini? Karena ada snow besar. Mudah-mudahan bisa kelihatan, tapi kalau lihat dan mungkin cek berita, Bapak boleh cek ternyata ada storm besar, dan tadi malam ada emergency state di beberapa daerah, mungkin mayoritas di Amerika. Tapi
tidak menutup semangat kita untuk beribadah dan kembali belajar dari firman Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan semua jemaat musafir, Gemim Musafir Columbus, Ohio. Um, Sebenarnya kalau nyanda storm torong boleh buku dapat di gereja ya, tapi sekali lagi tidak meredakan sukacita kita semua untuk ada dalam peribadatan di hari Minggu yang indah dan mulia ini. Ibu Bapak yang terkasih, saat ini kita diberikan tema kembali tentang terang. Saya kira tema tentang terang ini uh, telah beberapa kali kita renungkan bersama-sama mengawali tahun 2026 ini. Kita diberikan sebuah tantangan untuk menjadi terang. Ya. Beberapa waktu minggu terakhir kita berbicara tentang terang. Ibu Bapak yang terkasih, tema terang ini sebenarnya telah mewarnai perjalanan berjemaat persekutuan Gereja Masihi Injili Minahasa. Temanya sejak akhir tahun 2024 atau awal 2025 ketika Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama dengan 104 sinode lainnya ada dalam kesepakatan bersama untuk ada di periode pelayanan PGI 2024 hingga 2029 dengan tema hiduplah sebagai anak terang yang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Sebagaimana keputusan sidang raya PGI 2024 di Rantepao, Toraja. Gitu. Kenapa terang ini diangkat? Karena bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahwa gereja-gereja di Indonesia ternyata menghadapi beberapa krisis, antara lain krisis kebangsaan, krisis keesaan, krisis pendidikan, krisis keluarga, dan tantangan artificial intelligence atau juga kecerdasan buatan. Sehingga tema terang ini saya kira tidak asing bagi kita semua, selain menjadi tema periode kita, tetapi juga menjadi tema mingguan di beberapa minggu terakhir mengawali tahun 2026 ini. Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita kembali dalam pembahasan Alkitab, penulis 1 Yohanes ini memulai surat ini dengan sebuah sapaan yang saya mau katakan penuh dengan keakraban. Keakraban tentang pengajaran. Keakraban tentang sebuah doktrin Kristus atau pengenalan akan Kristus. Jadi penulisnya mengenal akrab sastra Injil, juga pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-1, maka dituliskan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dari statement ini tentu orang tahu bahwa penulis surat ini akrab dengan cerita dan pengajaran Yesus Kristus, karena ternyata dia memakai semua indera, indera pendengaran, indera penglihatan, bahkan juga indera untuk meraba secara fisik, merasakan. Jadi keakraban inilah yang membuka surat ini dan menegaskan bahwa torang so tahu, torang so dengar, torang so saksikan dengan torang pemata, tapi torang juga boleh raba secara fisik, kami terlibat di dalam pelayanan itu. Nah, notion ini atau argumen ini memulai surat Yohanes yang pertama, dan ditegaskan kembali, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi keakraban ini ditunjukkan sejak dari awal. Kenapa ini memulai surat ini atau
atau tema tentang keakraban ini memulai surat Yohanes yang pertama karena jemaat pada saat itu um, ternyata mengalami pergumulan bahwa ada orang yang bilang tahu tapi ternyata nggak tahu. Ada orang yang stel tahu, kalau orang Manado kan bilang ada orang yang stel tahu tapi nggak tahu stel. Ada orang yang bilang, oh, kita sumber terangnya, oh kita sumber pertamanya, tapi ternyata bohong atau hoax gitu. Nah, penulis surat Yohanes pertama mengatakan, memberikan statement yang sangat kuat bahwa kita udah lihat, kita udah dengar, kita udah raba, kita juga terlibat di dalamnya. Dan itulah yang kami tuliskan kepada jemaat mula-mula. Jadi itu latar belakangnya sehingga memulai remah kita di pagi hari ini. Bahkan tema tentang terang sudah disebutkan sedari awal. Kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Indonesia, maka Lembaga Alkitab Indonesia malahan memberikan judul Allah adalah terang. Ayat 5 malahan ditekankan bahwa dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sekali lagi bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi tema terang ini tentang keakraban firman Tuhan ini sejak awal memang sudah melekat dalam percakapan conversation di surat Yohanes yang pertama ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat 1 Yohanes ditulis sekali lagi kepada jemaat yang mau saya katakan menghadapi sebuah situasi kebingungan iman, bahwa di tengah mereka muncul sebuah pengajaran yang keliru. Ada orang seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang mengaku mengenal Allah, dia merasa yang paling rohani, merasa kita sudah ada dalam terang, tetapi cara hidup mereka tidak mencerminkan kasih. Sekali lagi bahwa ternyata ada orang-orang yang bilang bahwa oh kita tahu kok, kita terlibat kok, tapi ternyata kehidupan mereka tidak mencerminkan kasih. Tidak mencerminkan kasih. Nah, relasi di antara saudara seiman menjadi rusak oleh karena kebencian dan juga penghakiman yang terjadi pada jemaat di saat itu. Dan dalam konteks ini tentu penulis menuliskan bahwa ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menegaskan bahwa ada tanda kehidupan yang sungguh hidup di dalam Kristus. Bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita betul-betul hidup. Kita betul-betul hidup. Kalau kita mendengar seorang rekan di Manado, katanya orang Minahasa itu istilahnya bukan berani mati. Bukan, tetapi orang Minahasa, orang Manado semboyannya harusnya bilang berani hidup, bukan berani mati. Jadi kita belajar untuk berani hidup dulu. Nah, di dalam Kristus kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya. Penulis memulai dengan mengatakan bahwa perintah untuk mengasihi bukanlah perintah yang baru. Ini menarik Bapak. Dalam ayat 7 ditegaskan, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu sejak mulanya. Jadi perintah untuk saling mengasihi bukanlah hal yang baru di jemaat pada saat itu, dan saya yakin bukan juga baru di telinga kita saat ini. Tetapi perintah mengasihi sudah ada sejak awal mula. Dan penulis mengingatkan ini bahwa bukanlah perintah yang baru, tetapi sudah ada sejak semula. Namun ia juga menyebutnya sebagai sebuah perintah yang baru. Karena kasih itu, Ibu Bapak, telah dinyatakan secara sempurna di dalam Kristus Yesus. Terang yang sejati telah datang dan kegelapan telah lenyap, atau bahasanya sedang lenyap. Artinya bahwa
bahwa kehidupan orang percaya seharusnya semakin jelas kan. Kalau orang dalam terang artinya kalau kita mungkin kasih mati lampu ini ndak dapat lihat jelas. Tapi kalau kita hidup di bawah terang, maka Ibu Bapak boleh dapat lihat apa kita. Artinya jelas dapat lihat. Kalau mungkin penerangannya agak redup, ya juga tidak kelihatan jelasnya. Tapi kalau uh, uh, lampunya atau sinarnya bagus, maka semakin jelas nyatanya. Ibu Bapak yang terkasih, lalu penulis memberikan sebuah ukuran yang konkret. Ukuran yang konkret tentang kasih itu dan bagaimana kita hidup di dalam kasih Allah. Ayat 10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ini standar yang diberikan. Kalau kita mau hidup dalam terang, maka yang kita lakukan adalah mengasihi saudara kita. Hidup di dalam terang bukan pertama-tama soal pengetahuan teologi. Wah, saya berpendidikan atau berlatar belakang teologis misalnya. Atau saya seorang teolog yang menempuh jalur pendidikan tinggi misalnya. Atau saya sudah pelayanan beberapa periode misalnya. Jadi hidup dalam terang bukan soal ukuran kemanusiaan, ukuran pendidikan, ukuran berapa lama kerja atau berapa lama mengabdi sebagai pelayan khusus, tetapi soal kasih yang nyata. Sekali lagi, kasih yang nyata dalam relasi kita sehari-hari. Karena kasih itu kalau kita mengasihi orang, maka kita betul-betul hidup dalam terang. Bukan berarti bahwa saya seorang pendeta atau ada mungkin Pelsus di Musafir yang juga menonton, bukan berarti juga pendeta dan Pelsus adalah orang yang paling baik, yang betul-betul hidup dalam terang. Tidak menjamin bahwa jabatan seorang pendeta maka saya luput dari kesalahan. Tentu banyak sekali kesalahan. Dan di saat ini kita diingatkan, kita ditampar bahwa bukan tentang latar belakang ibu bapak, bukan tentang latar belakang teologinya, bukan tentang latar belakang ekonominya, bukan tentang latar belakang pendidikannya, tetapi bagaimana kasih itu nyata diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah standar hidup dalam terang atau menjadi anak-anak terang. Kasih kepada saudara membuat kita tidak menjadi batu sandungan. Sebaliknya, orang yang membenci saudaranya, kata Yohanes, kata penulis, masih hidup dalam kegelapan. Ini logika yang saya kira mudah kita pahami. Ia berjalan tanpa arah karena kegelapan masih menutupinya. Dan kalau orang berjalan dalam gelap kan, kalau ibu bapak mungkin keluar di jalan ini masih snow, kalau keluar mungkin agak, kalau pasang DP beam di muka, lampu di muka, nggak dapat lihat terang. Begitulah orang kalau hidup di dalam kegelapan, tidak bisa melihat jelas, tidak bisa membuka mata atau membutakan matanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk tidak mengasihi dunia. Untuk tidak mengasihi dunia. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita diingatkan untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Keinginan daging atau keinginan mata. Teruskan lagi apa selanjutnya. Keinginan daging, keinginan mata, tetapi juga keangkuhan hidup. Semua ini menggoda manusia untuk hidup egois. Kita hidup sendiri saja. Kita nak mau membagikan tapi terang gitu. Kita mau lupakan orang yang bantu bagi kita. Jadi ketika dunia menjadi pusat hidup kita, maka kasih akan mundur. Padahal seharusnya ibu bapak, yang menjadi pusat hidup kita adalah Kristus sendiri. Menjadi terang. Terang dalam bahasa Yunani artinya phos, terang yang sejati. Ada phos di dalamnya, ada terang di dalamnya. Dan Yohanes menegaskan bahwa
dunia dan segala keinginannya akan lenyap, sedangkan orang yang melakukan kehendak Allah, termasuk hidup di dalam kasih, akan tetap hidup selama-lamanya. Ibu Bapak yang terkasih, saya teringat dengan konsep dualisme yang dipaparkan oleh Agustinus, seorang teolog, Bapak gereja mula-mula. Agustinus ini sebelum bertobat, dia dipengaruhi oleh ajaran bernama Manikeisme. Manikeisme ini adalah uh, sebuah ajaran yang mengajarkan tentang sebuah dualisme kosmis, bahwa alam semesta adalah sebuah medan pertempuran antara uh, dua kekuatan yang sama kuat. Jadi dua kekuatan yang sama kuat itu Manikeisme. Jadi pertempuran antara dua kekuatan yang sama kuat. Bagi penganut Manikeisme, maka contoh yang paling konkret adalah apa ya? Uh, Tim A lawan tim B yang sama kuatnya, baku versus dan baku melawan. Atau dalam beberapa konteks, kalau film kan orang bawa nih Optimus Prime lawan Decepticon, atau Avengers lawan Thanos misalnya, itu atau uh, apa ya, Eleven lawan Vecna misalnya, seperti itu kalau anak-anak muda mengikuti. Jadi ada dua kekuatan yang sama levelnya, dan yang saling berhadapan satu dengan lain. Itu dualisme kosmis atau manikeisme. Itu yang dianut oleh Agustinus sebelum dia bertobat. Namun, Ibu Bapak, setelah dia mengalami pertobatan kepada Kristus, maka ternyata Agustinus menolak dualisme itu. Ia menyadari bahwa kegelapan bukanlah kekuatan yang setara dengan terang, tetapi kegelapan adalah ketiadaan terang itu sendiri. Sekali lagi, bahwa kegelapan adalah ketiadaan terang. Kalau mungkin orang memakai bahasa gelap versus terang misalnya, bagi Agustinus ternyata dia menolak itu, bahwa no, kegelapan itu bukanlah tandingan terang, dan terang itu yang sejati, yaitu Allah sendiri, tidak ada tandingannya. Dengan mosi ini, dengan pengajaran seperti ini, maka kita dapat simpulkan bahwa terang tetap terang dan kegelapan adalah ketiadaan terang. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi terang dari Kristus, karena terang itu berdiri sendiri. Terang itu berdiri sendiri. Dengan kata lain, bahwa kejahatan, Ibu Bapak, bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, melainkan ketiadaan kebaikan. Sekali lagi, bahwa kejahatan itu bukanlah sesuatu yang diciptakan Allah, melainkan ketiadaan kebaikan. Kalau kegelapan kita lihat sebagai ketiadaan terang, maka kejahatan atau keburukan adalah ketiadaan kebaikan. Bagi Agustinus, dalam bukunya, bahwa evil is not a thing, bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang bukan matter. Instead of being substance with its own existence, evil is the lack of good, bahwa kejahatan, keburukan adalah kekurangan kebaikan atau ketiadaan kebaikan. Dalam kerangka Agustinus ini, Ibu Bapak, maka terang itu adalah kehadiran Allah, Yesus Kristus itu sendiri, dan kegelapan ketiadaan terang Allah. Jadi Ibu Bapak, bahwa tidak ada kekuatan yang sama besar, tidak ada kekuatan yang menandingi terang, yaitu Kristus sendiri, melainkan satu sumber kebaikan mutlak, terang yang sesungguhnya, terang yang sejati, itulah Allah sendiri. Dan manusia bisa memilih mau hidup di terang atau mau hidup di gelap. Ada mungkin orang yang suka pilih gelap dalam konteks yang mungkin tidak terikat dengan firman Tuhan. Mungkin ada orang yang suka dengan gelap-gelap. Misalnya kita pribadi, kita mungkin lebih memilih untuk semati lampu kalau mau tidur supaya nggak silau, gelap. Atau mungkin misal, ini tidak patut dicontoh, tapi ini contoh misalnya.
Ada mungkin orang mau ambil sesuatu, mau pencuri, orang pergi malam-malam just supaya gelap-gelap nggak mau dapat lihat. Jadi ada orang yang memilih untuk hidup dalam gelap begitu. Ini terlepas daripada konteks firman Tuhan, tetapi bahwa kegelapan itu adalah ketiadaan kebaikan. Sehingga itu membawa kita dengan sebuah penafsiran baru bahwa siapakah kita untuk menjudge orang? Siapakah kita untuk bilang bahwa oh dia kok begini, oh dia kok begitu? Siapakah kita? Mungkin orang itu tidak merasa demikian, mungkin juga ada orang lain yang bilang, oh pendeta Joshua kok begini, oh pendeta Joshua kok begitu gitu. Siapa kita untuk menjudge orang? Sekali lagi bahwa keburukan, kejahatan adalah ketiadaan terang. Ibu bapak yang terkasih, saya pikir telah dibagikan ke jemaat Alpha Omega, tapi saya ingin bagikan kepada saudara-saudara berjemaat bahwa ada beberapa yang kita miliki yang kalau orang bagi itu terkurang. Ada sesuatu yang dari kita yang kalau kita bagi berkurang. Misalnya kita punya $10 misalnya. Maka kita kasih Pak Pendeta Alan $2. Misalnya kita kasih Pak Pendeta Foni $2. Maka dari $10 tak kurang 2 for Pendeta Alan, tak kurang 2 lagi for Pendeta Foni, maka tersisa 6 dolar Pak kita. Jadi ada sesuatu yang dari Pak kita, tapi kalau kita bagikan berkurang. Atau misalnya juga uh, panada misalnya, kita punya 3 panada, kita mau bawa pulang ke rumah. Kita kasih satu Pak Kak Dane satu, kita kasih satu Pak Kak Anton satu. Jadi kita punya sok kurang satu. Jadi 3 sok kurang satu. Misalnya. Jadi ada sesuatu yang dari kita yang kalau kita bagikan terkurang. Atau ada hal-hal lain juga yang bisa menjadi contoh konkret. Jadi ada sesuatu yang kita miliki yang kalau kita bagi ke orang itu berkurang dari kita. Tetapi ibu bapak, jika kita berbagi terang, kalau kita berbagi terang, maka terang itu tidak akan berkurang. Kalau kita telah menerima terang dari Tuhan, dan kalau terang itu kita bagikan kepada orang lain dengan cara kita mengasihi mereka, maka bobot terang itu tidak akan pernah berkurang. Malahan akan lebih bersinar. Malahan akan lebih bertambah lebih watt, lebih terang lagi. Kalau kita membagikan, kita terang Pak Pendeta Alan, kita terang Pak Ibu Pendeta Foni, atau pas semua jemaat yang mengikuti, maka terang itu tidak akan berkurang dalam diri saya, melainkan oleh karena anugerah yang dari Kristus, oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada saya secara pribadi, maka saya yakin terang itu tidak berkurang, malah akan bertambah. Karena ada sesuatu yang kalau kita bagikan tidak akan berkurang, itulah terang. Maka di saat ini kita belajar untuk membagikan terang itu. Ini bukan tentang materi, ini tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi saudara kita, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Itulah terang yang kita bagikan, yang kalau orang kasih orang, tidak mau tak kurang buat orang hidup. Justru malahan mulai tambah. Maka bagikanlah terang itu. Bagikanlah terang yang telah diberikan dari Allah sebagai terang yang sejati. Ibu bapak yang terkasih, disinilah pemikiran seorang Kristen De Paul masuk dan menjadi relevan dalam percakapan kita di pagi hari ini. Bagi seorang Kristen De Paul, seorang teolog, uh, seorang dosen di Asbury Theological Seminary di Kentucky yang telah mendahului kita beberapa tahun yang lalu, dia mengungkapkan atau dia memberikan sebuah concern temanya tentang hospitality, tentang keramah tamahan. Menurut Kristen Paul bahwa hospitalitas Kristen atau keramah tamahan Kristen bukan hanya sekedar ramah atau sopan, tetapi melainkan sebuah praktik iman yang membuka ruang bagi orang lain. Bagi Kristen Paul, bukan tentang soal
Oh, Pendeta Joshua bercerita lembut atau pelan. Bukan soal bagaimana orang mau bersikap atau gestur uh, bahasa tubuh kita. Tetapi bagi seorang Kristen Paul, bahwa hospitalitas Kristen itu nyata dan terwujud kalau kita membuka ruang bagi orang lain. Membuka ruang bagi orang lain. Sehingga hospitalitas atau keramah tamahan menyangkut bagaimana kita membuka ruang, membuka waktu, membuka sumber daya yang kita miliki. Satu kalimat dalam bukunya yang ingin saya bagikan bagi kita semua, bahwa we are connected without being encumbered. Connected without being encumbered. Bahwa kita terhubung tanpa terbeban. Kita terhubung tanpa terbeban. Contoh misalnya, kita masuk di Gemim Alpha Omega. Kita uh, kita masuk di uh, kita jadi member di Gemim Musafir Columbus Ohio karena Pendeta Alanda bantu. Sehingga yang kita lihat terangnya adalah Pendeta Alan misalnya. Atau ada orang dah bantu ini, diaken ini dah bantu pak kita, atau penatua ini dah bantu pak kita, sehingga kita berhutang jasa untuk kita mesti masuk gitu. Atau karena Pendeta Joshua ada bantu, jadi kita ndak enak kalau kalau nak masuk gereja lain karena kita mau balas jasa, mau balas budi Pak Pendeta Joshua, semisal begitu. Tetapi bagi Kristen Fall, ternyata sebuah komunitas yang sehat adalah komunitas yang connected without being encumbered, terhubung tanpa terbeban. Artinya bahwa kalau ibu bapak mau masuk gereja misalnya, mau bersekutu bersama, maka yang dilihat bukanlah orangnya, yang dilihat bukanlah pendetanya, tetapi yang dilihat Kristus. Jangan-jangan motivasi masuk gereja adalah untuk balas budi kepada orang yang membantu kita. Jangan-jangan hanya sekedar itu. Harusnya ketika orang masuk gereja, maka sinar yang kita lihat, terang yang kita lihat adalah Kristus, bukan pendetanya. Bukan orangnya, tetapi Kristus. Sehingga yang kita bawa di gereja adalah rasa syukur kita kepada Tuhan. Connected without being encumbered. Terhubung tanpa harus terbebani. Oh, kita terbebani, kita kok enak ini. Ibu Bapak, maka terbebanlah kepada Tuhan. Oleh karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Itulah etika Kristen. Dasar etika Kristen, kalau mungkin kita masuk di kelas etika Kristen, maka pertemuan pertama akan diajarkan kenapa sih orang harus mengasihi Tuhan. Etika Kristen memberikan jawaban yang jelas, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Itu etika Kristen. Sehingga kalau kita ada dalam persekutuan, maka yang kita lihat adalah salibnya, yang kita lihat adalah terang yang sejati, yang kita lihat adalah Kristus sebagai sumber terang itu. Kita tidak terbeban pada kehidupan kemanusiaan. Bukan berarti bahwa orang tidak boleh membantu sesama, tetapi fokus kita adalah Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, dari sini kita belajar untuk memberikan bantuan. Kita belajar untuk memberikan bantuan tanpa harus menuntut balas, dan menerima bantuan tanpa harus melupakan tangan siapa yang membantu kita. Sekali lagi, kita belajar untuk memberikan bantuan tanpa menuntut balas, dan menerima bantuan tanpa melupakan tangan siapa yang membantu kita. Saya kira komunitas yang sehat adalah komunitas yang pertama-tama terikat kepada Kristus sebagai terang yang sejati. Sebagai terang yang sejati. Tidak ada cahaya yang lain selain Kristus. Bukan Pendeta Joshua yang dilihat, bukan pengkhotbah di mimbar yang dilihat, tetapi yang dilihat adalah Kristus sendiri. Tidak ada senter yang lain, tidak ada sinar yang lain, tidak ada terang yang lain selain Kristus Yesus. Ibarat senter, kita diterangi oleh kasih Allah yang memampukan kita semua. Maka jemaat, mengakhiri khotbah di pagi hari ini, saya mau katakan, bersinarlah tanpa harus meredupkan sinar orang lain. Bersinarlah tanpa harus meredupkan sinar orang lain, dan bercahayalah tanpa melupakan
cahaya utama kita, yaitu Allah, Kristus yang adalah fos sejati, yang adalah terang sejati. Jang Japele tu Allah pesinar, Jang Japele tu Tuhan peterang, biar Tuhan yang berdaulat pat orang pe hidup. Jangan torang perintah Tuhan, biar Tuhan yang perintah torang pe hidup. Selamat menjadi terang, selamat bersinar, Jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, dalam liturgi yang telah dibagikan pada kita, kita akan memberikan persembahan, dan di sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, kami bersyukur padamu Tuhan, dengan pengaturan yang diatur oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Kami bersyukur padamu Tuhan, kita hidupkan bersama-sama. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu, berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Padamu ya Roh Kudus, Kau melindungi umat-Mu, beri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. Hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami berteduh. Engkau menghibur dan menyenangkan, membuat hati berbahagia. Oh haleluya, haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus, ya Yesus Kristus, Sang terang sejati, fos yang menuntun kami, yang menerangi kami belajar firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami, tetapi lebih daripada itu Bapa, kami berdoa biarlah kami dapat mewartakannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami mau dan mampu mengasihi sesama kami
di tengah-tengah kehidupan yang penuh kegelapan ini, kami bersyukur kami menerima terang yang sejati yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, biarlah firman-Mu ini memampukan kami untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan misteri. Biarlah terang kasih Kristus menerangi setiap tapakan kehidupan kami. Jalan-jalan kami yang buntu Engkau bukakan karena kami mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di saat ini mau berdoa bagi gerejamu, Gereja Masehi Injili Minahasa, baik yang ada di tanah Minahasa maupun yang ada di luar tanah Minahasa, termasuk di dalamnya Jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio. Kami bersyukur Bapa untuk persekutuan yang saling melayani, persekutuan yang bertumbuh. Hamba-Mu mau berdoa, biarlah jemaat ini Bapa terus berjalan bersama-sama, terus bersinode. Dengan segala pergumulan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, kami percaya bahwa Tuhan sedang mendewasakan Jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio. Berdoa Bapa untuk semua program yang telah dicanangkan, yang akan dilakukan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang membersamai kehidupan seluruh jemaat, biarlah selalu ada dalam lindungan Tuhan. Berkati juga Bapa semua pelayan khusus yang ada, diaken, penatua, yang ada di kolom maupun yang ada di komisi kategorial. Tuhan kiranya memberkati. Komisi kerja, Tuhan berkati bersama dengan badan pekerja majelis jemaat. Semua diberkati oleh Tuhan. Berkati pula Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Alan Robot. Tuhan terus berkati dia dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pemberian dirinya Bapa, bersama-sama dengan seisi keluarganya. Tuhan kiranya memberkati, menjadi inspirasi, menjadi tiang doa bagi jemaat kami Musafir Columbus, Ohio. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa bagi kehidupan berjemaat kami, ketika kami yang sedang ada dalam pekerjaan kami, maupun kami berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun sementara struggle dalam pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati segala pekerjaan, segala bentuk usaha yang dilakukan. Biarlah semuanya mendatangkan berkat tanpa melupakan pemberi berkat, yaitu Kristus Yesus. Perkenankanlah kami untuk hidup menikmati berkat-Mu ya Tuhan, sambil kami menjadi penata layan berkat-Mu dengan baik, sehingga kami mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada dalam keadaan sakit, pemulihan, pergumulan fisik. Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa biar hanya di dalam nama Yesus dikuatkan, dimampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa bagi saudara berjemaat kami yang berencana mungkin untuk melakukan perjalanan. Biarlah ditibahkan dengan keadaan yang selamat, mengingat cuaca state emergency, snow di saat ini. Biarlah kami dilindungi oleh Tuhan. Kami yang memiliki rencana untuk keluar, tapi kami yang juga memilih untuk tinggal di rumah, biar Tuhan yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, memprotek kami bersama dengan seisi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur lewat persekutuan yang mengucap syukur, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Bapa boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa dalam kehidupan kami ada banyak sekali hal yang kami sesalkan ataupun yang kami khawatirkan. Tapi kami mau percaya Bapa,
bahwa tangan pengasihan Tuhan tidak akan pernah dilepaskan dari genggaman tangan kami. Maka biarlah Tuhan yang memegang teguh kami, yang berjalan bersama-sama dengan kami. Pula ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk menerima hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah itu mendewasakan iman kami. Biarlah itu Bapa membentuk pribadi kami semakin taat kepada Tuhan, Sang Sumber terang sejati. Mampukanlah kami Bapa untuk menjadi terang bagi orang lain tanpa harus meredupkan sinar orang lain, tanpa harus cemburu kepada terang yang lain. Tetapi kami mau melihat terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus yang telah memberikan kepada kami anugerah keselamatan, yang memampukan kami untuk menjadi anak-anak terang di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa kami. Inilah yang menjadi rasa syukur kami, permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, telah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan menutup persekutuan ibadah kita di saat ini. Kita akan kidungkan bersama-sama nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Kita nyanyikan bersama-sama. Saya sebagai info, saya memakai lagu-lagu atau pengiring dari Komisi Musik Gereja Gemim yang di dalamnya ada dalam kanal musik gereja Komuger Sinode Gemim. Serikat Persaudaraan kita nyanyikan bersama-sama sebagai nyanyian penutup kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Ibu Bapak yang terkasih, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikianlah ibadah. Jemaat dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Demikianlah ibadah yang telah kita ikuti bersama-sama.
diucapkan banyak terima kasih bagi kita yang boleh mengikuti sejak awal di kanal Facebook Gemim Musafir Columbus, Ohio. Salam sehat, salam hangat untuk orang semua karena di luar dingin ya. Salam hangat untuk orang semua. Um, Mungkin orang belum bisa berjumpa secara fisik karena secara pribadi kita suka buku dapat, tapi um, memang ada emergency state dan kita berdoa untuk keselamatan kita semua. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin diharuskan untuk bekerja dan harus memakai media transportasi. Kita berdoa semoga aman semua. Uh, karena di Facebook mungkin agak sapa menyapa Kang semua. Salam bagi semua yang boleh mengikuti live. Ada uh, banyak sekali ini semua lo tarik. Mungkin kalau pengumuman disampaikan lewat grup jemaat, ada salam hangat dari seluruh jemaat Gemim Alpha Omega New York, New Jersey, kepada seluruh jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio. Uh, yang terakhir mau sampaikan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Alan, dan juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio. Dalamnya ada Ibu Penatua Foni, semua pelayan khusus, diaken dan penatua, dan semua jemaat Gemim Musafir Columbus, Ohio yang memperkenankan saya untuk memimpin di ibadah minggu hari ini. Semoga orang boleh berjumpa secara ragawi, suka membaku dapat dan bercerita panjang terang semua. Saya kira demikian. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tuhan kiranya memberkati semua rencana kita di minggu berjalan. Salam sehat semua, salam hangat untuk orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, damai di hati, dadah. Dadah. Tulang di sini ada yang Mbak Iko, tapi masih istirahat. Tapi yang lain ada Iko. Tuhan memberkati semua. Dadah, dadah.